Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ayapedia. Hari ini kita belajar apa sih? Oke, langsung saja kita bahas soal aspek bunyi bahasa. Nah, sebenarnya bunyi bahasa itu apa sih? Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Nah, istilah bunyi bahasa ini berasal dari bahasa Inggris yaitu phone, yang artinya bunyi. Bunyi bahasa menyangkut getaran udara. Bunyi itu terjadi karena dua benda atau lebih bergeseran maupun berbenturan. Sebagai getaran udara, bunyi bahasa merupakan suara yang dikeluarkan oleh mulut, kemudian gelombang-gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga. Kalau teman-teman perhatiin, setiap kita berbicara, sudah pasti rongga mulut kita itu terbuka maupun tertutup. Bibir kita juga. Terus antara lidah, gigi itu saling bergesekan maupun berbenturan setiap kita berbicara maupun mengeluarkan bunyi. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, aku akan bahas mengenai fonetik artikulatoris. Nah, sebetulnya fonetik artikulatoris itu punya teman. Jadi dia itu punya dua teman. Yang pertama ada fonetik akustis dan fonetik auditoris. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih fonetik itu apa? Fonetik itu adalah kajian tentang bunyi bahasa dan pembentukannya, frekuensi sebagai getaran udara, dan cara penerimaannya oleh telinga. Oke, berarti fonetik artikulatoris apa? Ada yang tahu nggak? Nah, fonetik artikulatoris itu adalah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara yang ada dalam tubuh manusia menghasilkan bunyi bahasa. Misalkan, nggak cuma mulut aja loh yang menghasilkan suara maupun bunyi. Ada organ-organ tubuh manusia yang lain yang bakalan kita bahas. Let's go! Oke, organ yang pertama itu adalah paru-paru. Paru-paru menghasilkan aliran udara sebagai tenaga utama untuk bunyi bahasa, disebut mekanisme pulmonik agresif. Tanpa udara dari paru-paru, kebanyakan bunyi bahasa tidak dapat diproduksi. Yang kedua itu ada batang tenggorokan ataupun trakea. Nah, batang tenggorokan ini adalah tempat saluran lewatnya udara dari paru-paru ke laring. Jika tidak trakea atau batang tenggorokan ini tidak menghasilkan bunyi, tetapi sebagai jalur pernapasan. Yang ketiga ada pangkal tenggorokan. Nah, di pangkal tenggorokan ini ya teman-teman ada pita suara ataupun vocal cord. Nah, pita suara ini bisa bergetar itu menghasilkan bunyi yang bersuara. Nah, kalau misalkan pita suara tidak bergetar, berarti menghasilkan bunyi tak bersuara. Bunyi bersuara itu contohnya kayak Z, Z, Z gitu. Kalau teman-teman coba ikuti aku gitu ya, membunyikan Z, Z, Z gitu. Pasti getar di sini. Terus B, D. Nah, kalau misalkan yang tidak bersuara atau voiceless itu ada P, T, K, S. Pas teman-teman kayak pasti sambil megang nih pita suara itu nggak bergetar. Makanya disebut dengan voiceless. Terus yang keempat ada rongga faring. Itu adalah saluran di atas laring. Nah, fungsinya apa perannya? Sebagai resonator yang mempengaruhi kualitas bunyi. Teman-teman kalau misalkan ada gangguan pada pita suara maupun organ yang lainnya itu juga bisa mempengaruhi bagaimana seseorang itu berbicara ataupun mengeluarkan bunyi. Nah, yang kelima ini agak ada rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut ini ada banyak banget organnya. Yang pertama itu ada lidah. Terus ada juga gigi. Terus mulut bagian atas, mulut bagian bawah. Gigi juga ada gigi bagian atas, gigi bagian bawah. Terus gusi ini yang di atas. Terus ada langit-langit lunak dan langit-langit keras. Nih kalau teman-teman gerakin lidahnya ke atas itu, kalau misalkan teman-teman ke bagian sini gitu, agak tengah gitu, itu ada namanya langit-langit lunak. Terus ada juga langit-langit keras. Nah, kalau bagian lunak ini bisa dinaikkan maupun diturunkan. Kalau misalkan dinaikkan itu menghasilkan oral sound, dan kalau misalkan diturunkan itu menghasilkan nasal sound.
Nasal sound itu udara masuk ke rongga hidung. Biasanya itu kayak huruf M, N. Terus kalau misalkan langit-langit keras, biasanya tuh kayak bunyi-bunyi kayak J gitu kan. Atau ya, J. Itu pasti lidahnya. Terus yang terakhir itu ada rongga hidung atau nasal cavity. Berfungsi dalam menghasilkan bunyi nasal dan udara dialihkan ke sini ketika velum diturunkan. Nah, proses produksi bunyi itu seperti apa sih? Yang pertama, aliran udara dari paru-paru naik melalui trakea, melewati pita suara di laring, atau menentukan apakah bunyi bersuara maupun tidak, lalu udara diarahkan ke rongga mulut untuk bunyi oral dan rongga hidung untuk bunyi nasal. Dalam rongga mulut, interaksi antara organ aktif dan pasif, misalnya lidah dengan gusi, bibir dengan gigi, itu menghasilkan bunyi tertentu. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, aku bakalan nyontohin dengan nama aku, yaitu Yustitia. Oke, huruf pertama itu yaitu huruf Y. Huruf Y, bagian tengah lidah itu mendekati langit-langit keras. Coba teman-teman ikutin aku ya. Y. Terus huruf kedua itu ada huruf U. Vokal belakang tinggi bulat. U. Biasanya kalau kita menyebutkan atau membunyikan huruf U, itu bibir kita agak maju ke depan gitu kan. U. Terus ada huruf S. Huruf berikutnya, konsonan gesek alveolar. Nah, artikulatornya itu aliran udara melalui celah sempit antara lidah dan gusi. S. Nah, ini tuh contoh voiceless atau tak bersuara ya, karena pita suara kita tuh nggak bergetar. S. Terus huruf selanjutnya itu ada huruf T. T itu termasuk konsonan letup. Yang tadi sebelumnya aku udah jelasin, huruf T itu berarti lidah bagian ujung lidah menyentuh gigi bagian atas. T. Kalau teman-teman perhatiin pas kita kayak membunyikan atau menyuarakan huruf T itu kayak ada letupan gitu nggak sih? T gitu. Terus yang huruf selanjutnya itu ada huruf I. I itu termasuk vokal depan tinggi. I. Terus T-nya berulang, TI, terus abis itu ada A, huruf A, vokal terbuka ke belakang. A. Biasanya kalau kita membunyikan A, itu bibir agak terbuka ke samping. A. Terus lidah ini ada di bagian bawah gitu, gigi bawah, di belakang gigi bawah. A. Itu dia contoh dari nama aku, Yustitia. Nah, itu tadi penjelasan soal fonetik artikulatoris. Jadi, fonetik artikulatoris itu menganalisis proses fisiologis dan mekanis dari produksi bunyi bahasa, melibatkan organ-organ tubuh dari paru-paru hingga rongga mulut dan hidung. Dengan memahami cara kerja tiap alat ucap, kita bisa menjelaskan mengapa dan bagaimana bunyi tertentu terdengar dan diucapkan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.